Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sulistiawati, NIM 230701771 dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai penentuan awal waktu sholat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara menghitung awal waktu sholat. Langsung saja, pada prinsipnya untuk menghitung awal waktu sholat itu ada beberapa unsur yang harus diketahui, yaitu 1. Merpas, yang kedua sudut waktu, yang ketiga tinggi matahari, dan yang keempat koreksi bujur. Keempat unsur tersebut dijabarkan ke dalam 7 rumus, kecuali zuhur hanya menggunakan unsur 1 dan 4, yaitu merpas dan koreksi bujur. Yang pertama yaitu merpas. Merpas saat kulminasi itu sama dengan 12 jam min E. Untuk E itu sama dengan equation of time. Yang kedua, sudut waktu atau T. Itu cos T sama dengan min tan. Tak 0 tan delta plus sin H per cos tak 0 cos delta. Ini sudut waktu. Terus yang ketiga tinggi matahari atau H. Untuk tinggi matahari itu kan ada yang pertama asar, maghrib, dan syuruk atau duha. Yang pertama asar. Asar rumusnya cot HA sama dengan tan harga mutlak tak 0 min delta plus 1. Untuk maghrib, HM sama dengan min SD plus ref plus dip. Untuk SD sendiri itu semi diameter. Untuk ref itu sama dengan refraksi. Untuk dip itu kerendahan ufuk. Dip itu dengan ketentuan 1,76 menit akar M. Untuk syuruk itu HM sama dengan min SD plus ref plus dip. Yang keempat koreksi bujur atau KWD. KWD itu dengan rumus lambda P min lambda delta per 15. Ini dalam harga mutlak. Langsung saja ke contoh proses perhitungannya. Kita mengambil contoh menghitung awal waktu sholat di Kota Solo pada tanggal 4 Mei 2020. Itu yang pertama ada menghitung awal waktu sholat zuhur. Awal waktu sholat zuhur itu kan diketahui garis lintang sama dengan min 7 derajat 3 menit lintang selatan, dan lambda L sama dengan 110 derajat 46 menit bujur timur. Nah, untuk yang pertama itu kita mencari KWD. KWD dengan rumus yang tadi, lambda L min lambda D itu dengan harga mutlak per 15 sama dengan 110 derajat 46 menit min 105 derajat per 15. 105 derajat ini sudah ketentuan, itu sama dengan 23 menit 4 detik. Nah, data tabel bin hisab tahun 2020 tanggal 4 Mei jam 5 GMT atau 12 waktu Indonesia Barat, itu jam 5 itu diperoleh dari 12 min 7 sama dengan 5. Kenapa 7? Kenapa 12? Karena 7 itu 7 jam perbedaan waktu Solo dengan GMT. Kenapa jam 12? Karena kan waktu harian kalau zuhur itu kan waktu rata-ratanya jam 12. Jadi 12 min 7 sama dengan 5. Kemudian diperoleh E-nya, E atau equation of time-nya itu 0 derajat 3 menit 13 detik. Untuk rumus yang digunakan untuk waktu zuhur itu 12 jam min E min KWD plus I. Kita masukkan ke dalam rumus.
yang diketahui tadi 12 jam min 3 menit 13 detik equation of time-nya min 23 menit 4 detik untuk KWD nya plus I. Kita dapatkan 11 jam 33 menit 43 detik plus 1 menit 17 detik. Kemudian hasilnya 11 jam 35 menit. Jadi awal waktu sholat zuhur untuk Kota Solo pada tanggal 4 Mei itu jam 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Dengan catatan untuk ihtiyat itu 2 menit, termasuk di dalamnya 43 detik. Jadi tinggal 1 menit 17 detik. Yang kedua, menghitung awal waktu asar. Kita tulis diketahui sama seperti yang di atas, itu garis lintang sama dengan min 7 derajat 3 menit lintang selatan. Terus lambda L sama dengan 110 derajat 46 menit bujur timur. Terus kita menghitung KWD terlebih dahulu. Hasilnya sama 23 menit 4 detik. Kemudian data dari tabel empiris atau lewat program Hisab tanggal 4 Mei 2020 jam 8 GMT sesuai jam 15 waktu Indonesia Barat itu tertera deklinasi matahari atau delta itu sama dengan 16 derajat 8 menit 1 detik. Untuk equation of time-nya itu sama dengan 0 derajat 3 menit 14 detik. Itu lewat program Hisab. Nanti ada tabel, itu udah ada equation of time sama deklinasi matahari, jadi harus download aplikasinya dulu. Kemudian rumus yang digunakan untuk awal waktu asyar itu 12 min E plus T min KWD plus I, itu untuk waktu asyar, ditambah T kalau asar. Dengan mana T itu sama dengan sudut waktu, itu dalam jam sama menit. Itu dicari dari rumus cos T sama dengan min tan 0 tan delta plus sin H per cos tan 0 cos delta. Untuk mencari hanya ini kan hanya belum diketahui berapa, jadi kita cari hanya terlebih dahulu. Cos H sama dengan tan harga mutlak tan 0 min delta plus 1. Cos H sama dengan tan min 7 derajat 33 menit min 16 derajat 8 menit 1 detik plus 1. Kita peroleh tan 23 derajat 35 menit 22 detik plus 1. Kemudian hasilnya 0,438628194. Kita tambahkan 1 plus 1, kemudian jadi 1,438628194. Terus kita cari tan H. Tan H sama dengan 0,695106632. Untuk hanya kita peroleh 34 derajat 48 menit 12,31 detik. Nah, kemudian kita cari sudut waktu matahari atau T-nya. Dengan rumus cos T sama dengan min tan pi tan delta plus sin H per cos pi cos delta sama dengan 0,637699058. T kita peroleh 50 derajat 22 menit 46,35 detik. Nah, untuk sudut waktu T itu dijadikan jam itu dengan dibagi 15. Jadi T per 15. T-nya tadi ketemu 50 derajat 22 menit 46,35 detik per 15. Jadi menghasilkan 3 jam 21 menit 31,9 detik. Kemudian kita hitung awal waktu asyarnya dengan memasukkan angka di dalam rumus tadi. 12 min E plus T min KWD plus I itu sama dengan 12 jam min E nya tadi 3 menit 14 detik plus
KWD plus T-nya tadi 3 jam 21 menit 31,9 detik. Min KWD-nya tadi 23 menit 4 detik plus I. Kemudian kita peroleh 14 jam 55 menit 13,9 detik plus I. Hasilnya 14 jam 57 menit. Jadi awal asyar pada Kota Solo pada tanggal 4 Mei 2020 itu pada jam 14.57 menit waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya akan kasih ke pemateri selanjutnya, yaitu menghitung waktu awal maghrib, isya dan subuh. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.